Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Sebelum kita memulai belajar tentang operasional scientific calculator, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada sesi kali ini adalah satu paket dengan materi tentang trigonometri dasar yang dijadikan sebagai dasar perhitungan ilmu falakiyah, yaitu mengoperasionalkan kalkulator saintifik, ya, atau operasional scientific calculator. Kalkulator ini sering kemudian dipakai, ya, atau bahkan selalu dipakai di dalam menghitung hal-hal yang terkait dengan ilmu falak, ya, seperti arah kiblat, waktu sholat, dan menentukan awal bulan Hijriyah. Seperti yang kemarin sudah disampaikan bahwa setiap mahasiswa harus memiliki satu kalkulator, ya. Kalau bisa beli kalkulator, ya. Boleh pakai aplikasi, tapi aplikasi rentan banyak kesalahan nanti di sana kalau kita tidak bisa mengoperasikannya. Nah, sebelum kita mengoperasikan, kita kenali dulu kalkulator yang ada pada kita, apakah termasuk kalkulator A atau kalkulator B, ya. Kalkulator A ini mudahnya adalah di tombolnya itu ada tombol plus garing minus, ya, positif garing negatif. Sedangkan di kalkulator B, tanda positif garing negatif itu ditulis dengan dalam kurung negatif, ya. Sebagai contoh, ini ada kalkulator ini, ya. Nah, ini adalah kalkulator jenis B, ya, karena pada kalkulator ini tombol negatifnya tidak ditulis positif garing negatif, tapi ditulis negatif dalam sebuah kurung. Pertama, kita hidupkan dulu kalkulator Anda, kalkulator kita, dan pastikan pada layarnya nanti tertera kode setting D atau DEC, ya, yang merupakan singkatan dari degree. Nah, untuk mengatur setting ini di kalkulator kalian, nanti tekan tombol mode dan disitu ikuti lebih lanjut, ya, petunjuk yang tertera pada layar. Nanti akan diarahkan kepada tombol DEC, ya. Kalau pada kalkulator ini aplikasi ini, ya, kalkulator RealMax Pro, ini di layarnya sudah cantum DEC ini, ya, berarti sudah bisa kita operasikan. Kalau belum muncul tulisan DEC seperti ini, kita tekan DRG, ya. Nah, nanti di sini ada pilihan, ada degrees, ada radian dan gradien. Kita pilih degrees-nya, ya. Karena kalkulator yang saya tampilkan adalah kalkulator B, maka nanti yang akan saya jelaskan adalah cara mengoperasionalkan kalkulator B, ya, bukan kalkulator A. Nah, sebelum menekan tombol di kalkulator, perlu diketahui bahwa tombol-tombol pada kalkulator Anda itu pada umumnya mempunyai lebih dari satu fungsi, ya. Jika kita menekan langsung tombol itu, maka yang berjalan adalah fungsi pertama.
Nah, jika kita ingin menjalankan fungsi kedua, yang mana fungsi kedua ini biasanya dinyatakan dengan kode, ada tulisan di atas tombol. Nah, sebelum kita menggunakan atau menjalankan fungsi kedua ini, caranya tekan dulu tombol shift ya. Tombol shift ini biasanya untuk kalkulator B atau inverse atau 2NDF sebelum menekan tombol yang bersangkutan. Nah, maksudnya ini ya. Di kalkulator ini misalnya di angka sin ya, di sin. Kemudian di atasnya ada sin pangkat negatif 1 yang berwarna kuning ini. Nah, fungsi pertama adalah yang ada di dalam kotak, dalam tombol. Fungsi kedua adalah yang ada di atasnya. Kalau kita ingin menjalankan fungsi pertama, maka langsung tekan tombol sin. Ya, misalnya sin, kita tekan tombol. Kalau kita ingin menjalankan fungsi kedua, yaitu sin pangkat negatif 1, caranya kita tekan dulu shift, kemudian tekan sin, maka akan berjalan fungsi yang kedua, yaitu sin pangkat negatif 1. Begitu juga dengan tombol-tombol lainnya ya. Kalau ingin menjalankan fungsi di atas tombol itu, yang kedua, maka tekan dulu shift untuk kalkulator jenis B. Pada perhitungan falakiah nanti kita akan sering bertemu dengan angka-angka dalam derajat ya, dalam simbol derajat, menit, dan detik ya. Nah, untuk memberikan status derajat atau jam ya, pada angka yang pertama kali di entry itu tekan tombol derajat. Ini namanya tombol derajat ya. Lakukan hal yang sama untuk status menit pada angka yang di entry berikutnya, dan untuk status detik pada angka yang di entry berikutnya lagi. Misalnya gini, kita mau menekan angka, memasukkan angka 7 derajat 15 menit 10 detik pada kalkulator, maka pada kalkulator kita tekan angka 7, kemudian akan tekan tombol derajat. Kita tekan lalu 15, kemudian tombol derajat, kemudian tekan angka 10 dan tombol derajat. Nah, maka nanti akan muncul 7 derajat 15 menit 10 detik. Sebagai contoh misalnya kita tekan 7 tombol derajat, 15 tombol derajat, menit jadinya menit ya, 10 tombol derajat, 7 derajat 15 menit 10 detik. Kalau kita ingin menulis angka 15 menit 10 detik, berarti 0 derajat nih ya, 0 derajat 15 menit 10 detik, maka kita tekan dulu angka 0, kemudian tombol derajat, lalu angka 15 tombol derajat, angka 10 tombol derajat. Kenapa angka 0 dulu? Karena yang kita cari adalah menitnya. Dia tidak sampai 1 derajat, maka harus ditulis 0 derajatnya. Kalau tidak tulis 0 derajatnya, langsung kita tulis 15 dari awal, itu nanti akan menjadi 15 derajat, bukan 15 menit. Menulis 10 detik, ya sama ya, berarti dia 0 derajat, 0 menit, 10 detik. Maka kita tekan dulu 0 derajat, 0 menit, dan 10 detik. Nah, baik, saya contohkan. Tadi 0 derajat 7 menit 15 ya, 15 menit 10 detik ya. Baik, saya pelankan kembali. Tekan angka 0, kemudian tombol derajat, lalu angka 15, tekan lagi tombol derajat, kemudian angka 10, tekan lagi tombol derajat. Nah, kemudian yang ketiga tadi 10
10 detik ya. Berarti 0 tombol derajat, tekan 0 lagi, tombol derajat, tekan 10 tombol derajat. Ya, ini 10 detik artinya. Nah, kita nanti juga akan bertemu dengan mengubah ya, mengkonversi bentuk tampilan angka yang ada di dalam layar kalkulator kita dari derajat ke desimal. Ya, atau sebaliknya dari desimal ke derajat. Nah, untuk mengubah tampilan angka desimal pada layar kalkulator menjadi angka derajat, itu cara nekannya tekan shift derajat. Misal ya, kita ingin merubah 7,25 desimal. Ini kalau dalam bentuk derajat itu berapa? Ya, kalau dalam slide ini akan menjadi 7 derajat 15 menit. Nah, caranya ya, kita tekan dulu 7,25. Kemudian kita tekan sama dengan dulu ya. Kita tekan shift tombol derajat. Nah, saya ulangi lagi 7,25. Kemudian nah, di sini langsung ya, tidak pakai shift ya. Jadi nanti kalau shift tidak kita coba misalnya kalau shift nggak bisa, maka langsung aja pakai tombol derajat. Saya coba lagi yang pakai shift. Nah, ternyata pakai shift nggak bisa. Berarti itu pakai kalkulator yang lain. Maka langsung aja nanti kalau ingin merubah bentuk desimal ke derajat, kita pakai langsung tekan tombol derajat. Ya. Pada kalkulator B, untuk memberi tanda minus pada angka yang akan di-entry, tekan lebih dulu tombol negatif dalam kurung. Maksudnya, kita ingin menulis angka misalnya negatif 10. Maka tekan dulu tombol negatif dalam kurung, lalu tekan 10. Misalnya, negatif 10 derajat ya, berarti negatif 10 derajat. Ya, jadi tekan dulu tombol negatif dalam kurung itu, lalu tekan angkanya, kemudian tekan tombol derajatnya untuk menulis negatif 10 derajat. Kita lalui ya kalkulator A karena kita pakai kalkulator B. Nah, mengoperasikan trigonometri pada kalkulator ya, ada sinus, kemudian kosinus, sekan, kosekan, tangen, kotangen ya. Sinus, kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sinus kemarin ya. Kosinus kebalikannya adalah sekan, tangen kebalikannya adalah kotangen. Nah, sebagai contoh di sini, kita mengoperasikan dulu sinusnya. Nah, maksudnya dalam slide ini, maksudnya seperti ini ya. Dari sinus, misalnya sinus 10 derajat, nanti ketemu hasilnya. Lalu di sisi yang kanan ini maksudnya sinus berapa derajat kalau disinuskan hasilnya ini tadi ya. Jadi ini belum ketahuan hasilnya ya, kita coba dulu. Jadi kalau dalam sisi kiri ini kita mencari nilai sin, kalau dalam sisi kanan kita mencari nilai derajatnya. Nah, berarti kita mencari nilai 10-nya. Kita ingin mencari nilai sin 10, langsung aja tekan angka sin. Sin ya. 10 derajat. Kita tekan sama dengan.
Hasilnya 0,173648177666669 ya. Dalam perhitungan nanti semua angka yang di belakang koma harus disertakan, harus tulis semua. Harus masuk dalam perhitungan. Karena bisa mempengaruhi hasil akhir kalau ada beberapa angka yang tidak kita masukkan. Nah, yang sisi kedua tadi, sinus berapa? Hasilnya 0,1736481776669. Ya. Itu pakai arkos sin. Nah, kita tekan di sini shift sin ans sama dengan shift derajat. Ya. Kita tekan dulu shift sin an sama dengan karena shift tadi nggak pakai ya, langsung derajat. Nah, ketemulah 10 derajat. Jadi sin berapa hasilnya itu tadi? Yaitu 10 derajatnya. Kalau kosekan itu adalah kebalikan dari sin, atau bisa dikatakan kosekan itu adalah 1 per sin. Ya. Kosekan adalah 1 per sin. Jadi kalau kita ingin mencari sekan 10, kosekan 10, maka caranya 1 per sin 10. Karena di dalam kalkulator tidak dimasukkan tombol kosekan. Karena kosekan sendiri itu adalah 1 per sin. Nah, kosekan 10 derajat berarti 1 per sin 10 derajat. Ya. Kita tekan 1 dibagi sin 10 derajat sama dengan hasilnya 5,758770483146. Nah, untuk sisi kanan ini rumus yang X-1 ini sampai shift derajat ini bisa dikerjakan di kalkulator yang manual, bukan di aplikasi yang saya tampilkan. Kalau di aplikasi yang saya tampilkan, maka kita harus mengubah dulu dari kosekan ke sin dulu. Ya, kita merubah dulu dari kosekan ke sin. Tadi kosekan kan 1 per sin. Nah, berarti sin itu adalah 1 per hasilnya. Jadi kalau kita ingin mencari derajatnya dari kosekan itu, kita ubah dulu ke sin. Misalnya gini ya. Di kalkulator kan hasilnya 5,75877. Kita simpan dulu hasilnya ini dengan tekan shift RCL. Kita masukkan ke A misalnya. Ke A. Nah. Ya, kita nyimpen ya. Tadi nyimpen hasil ya. Caranya tekan shift RCL, kemudian taruh di mana terserah. Ini saya taruh di tombol ini A ini. Oke. Saya off-kan dulu. Nah, berarti tadi kan hasil daripada 1 per sin itu sekian. Itu kosekannya. Nah, kalau untuk sinnya, berarti caranya 1 per hasil tadi berapa? Tadi di A ya, tekan RCL A sama dengan. Nah, berarti ini adalah sin 10-nya ya. Kalau sin 10 sudah ketemu, kita tekan shift sin an sama dengan. Nah, ketemu 10 derajat ya. Sudah. Cos ya. Begitu juga dengan cos ya. Sudah cos ya, Din? Dan tangan ya. Sudah ya. Misalnya cos 10 ya. Cos 10 derajat sama dengan berapa cos 10-nya, maksudnya berapa derajat yang dikoskan sehingga hasilnya 0,98 sekian.
maka kita tekan shift cos ans sama dengan, nah, berarti 10 derajat. Lalu kita ngitung 1 per cos sekannya, 1 per cos 10 derajat. Nah, ini adalah sekan dari 10 derajat. Tapi kita nggak bisa menggunakan rumus yang X min negatif 1, karena ini hanya bisa dilakukan di kalkulator manual, bukan kalkulator aplikasi yang saya tampilkan. Jadi caranya kita rubah dulu ke 1 per cos, kita rubah dulu ke cos. Caranya kita simpan dulu hasilnya dengan tekan shift RCL, kita tekan di B. Nah, ya. Nanti di tombol ini ada B yang ada di atas ini ya, B, C ya. Baik, kita on-kan dulu. Untuk mengubah sekan ke cos, maka hasil 1 dibagi hasil tadi. Hasil sekan tadi. 1 dibagi hasil tadi di B, RCL, B. Sama dengan, nah, ini berarti sudah jadi cos. Kalau sudah jadi cos, kita tinggal mencari derajatnya. Tekan shift, cos, ans, sama dengan 10 derajat. Baik, itu sekilas tentang cara mengoperasionalkan kalkulator ya pada perhitungan-perhitungan valiyah yang akan kita laksanakan nanti ya. Untuk kalkulator ini kalian bisa cari di Play Store, tekan RealMax ya. RealMax ada yang versi free, ada yang versi pro ya. Yang pro nanti bayar pulsa 50.000 di Play Store-nya. Kalau yang free ya tidak bayar ya. Boleh kalian memakai free atau memakai yang pro. Nah, tapi tetap saya sarankan, saya anjurkan untuk mempunyai kalkulator yang manual ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kalkulator yang manual. Ini Casio FX 350 MS ya. Nah, kalau pakai kalkulator ini, itu rumus yang X-1 tadi itu sudah bisa dilaksanakan tanpa ada error ya. Kalau di sini masih error. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi tentang operasional kalkulator. Nah, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.